Raihan menghempaskan tubuhnya di ranjang beberapa hari meninggalkan kamarnya ini membuat Raihan merindu. Sasa pun juga ikut berbaring di ranjang empuk milik Raihan karena dia merasa sangat lelah selama beberapa pekan menyiapkan pernikahan mereka. Sasa berdecak kagum dengan kerapian kamar itu. Kopernya disandarkan di sebelah lemari. Meskipun Raihan sedikit bawel tapi dia cukup menjaga penampilan dan kerapian kamarnya. "Rai, bagaimana seterusnya pernikahan ini?" tanya Sasa saat Raihan akan memejamkan matanya. Sasa juga ingin tahu apa maksud pernikahan konyol ini karena mereka berdua sama-sama tak menginginkannya. "Apanya?" tanya Raihan. "Pernikahan konyol ini. Apa mungkin kita berpisah?" tanya Sasa. "Menurut lo, gue nggak cinta lo." "Rayaku Sasa. Lo pikir gue cinta lo Sa?" ucap Raihan tersenyum sinis. "Gue cuma nggak mau dikep anak durhaka. Gue juga nggak bisa lari dari pernikahan ini. Jadi di depan mami papi kita seolah suami istri beneran. Di belakangnya lo boleh berbuat semau lo. Dan begitu juga gue," ucap Raihan. "Sampai kapan?" "Sampai mereka sadar kalau kita memang tidak cocok," jawab Raihan. Lelaki tampan itu bangkit dan menyandarkan tubuhnya di ranjang. "Lalu kita tetap sekamar terus? Mana mungkin kita bisa pisah Sa? Kita satu rumah dengan mereka." Tanda seru tanda seru tanda seru titik. "Lo nggak punya apartemen gitu? Biar kita bisa pisah rumah. Mami nggak akan ngizinin kita buat pindah. Jadi percuma juga punya apartemen," jawab Raihan cuek. Sasa menghela nafas panjang. Tidak ada jalan lain kecuali melanjutkan sandiwara ini sampai saatnya berpisah itu tiba. "Sekarang gue tidur di mana?" tanya Sasa mengamati ranjang yang masih lapang. "Ya dia sini bareng gue. Gue nggak sejahat yang lo kira meskipun ini rumah gue." Sindir Raihan membuat Sasa terdiam. "Nih." Raihan memberi satu bantal dan sehelai selimut pada Sasa. Meskipun sambil mengoceh Sasa menerimanya. "Jangan lupa pembatasnya Rai. Gue nggak mau tangan lo kelayapan malam-malam," ingat Sasa. "Itu maunya lo kali," jawab Raihan ketus. Tak berapa lama mata Sasa sudah terpejam sempurna. Mungkin memang perempuan bawel ini sangat kelelahan. Raihan meraih selimut yang belum sempat dipasang oleh Sasa dan diselimutinya perempuan yang sudah sah menjadi istrinya itu. Dipandanginya perempuan tersebut dengan seksama. Sebagai laki-laki dewasa yang sudah berumur dan memiliki kemampuan menilai yang tinggi, Raihan memberi nilai kepada Sasa dengan label cukup cantik. Sasa memang cantik. Matanya bulat dan berbulu lentik. Hidungnya kecil dan bangir. Bibirnya mungil tapi padat. Kulitnya putih bersih dipadukan dengan rambut lurus hitam legam. Tubuhnya langsing tapi berisi di bagian dada dan bokongnya. Sasa memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tapi kenapa dia tak memiliki kekasih? Apa yang salah dari wanita ini, pikir Raihan. Penampilannya cukup fashion, hanya saja dia terlalu jutek, itu membuatnya menjadi tidak begitu menarik. Dia terlalu serius dalam berbagai hal. Tidak suka bercanda dan hidupnya berjalan monoton. Untuk tipikal istri idaman, Sasa memiliki semuanya. Cantik, tubuhnya tinggi, pintar mencari uang dan mengatur keuangan. Tapi dia bukanlah wanita yang mudah diatur. Raihan menghela nafas. Beberapa hari menikah dia sudah mengenal Sasa dengan baik. Sasa bukan tipe perempuan yang gampang ditaklukkan. Baru saja Raihan berniat mematikan lampu kamar. Ketukan pintu menghentikan gerakannya. Raihan bergegas berdiri dan membuka pintu kamarnya. "Kenapa Mi?" tanya Raihan yang melihat maminya sudah berada di depan pintu. "Mau cek Sasa," jawab Melinda tersenyum kecil. Dia takut Raihan memperlakukan Sasa buruk. "Sasa sudah tidur." "Mami tidur Gih?"
Kasihan papi ditinggal sendiri, usir Raihan. Jangan macam-macam Rai. Mami tahu isi kepalamu, ujar Melinda menatap tajam Raihan. Mi, beneran deh Sasa udah tidur, persiapan subuh mau bikin dede bayi, jawab Raihan asal membuat Melinda tersenyum kecil dan meninggalkan kamar anak lelakinya itu. Setelah Melinda pergi, Raihan masuk kembali dan menutup pintu kamarnya. Raihan mesti waspada pada maminya ini. Karena Melinda sedikit banyaknya sudah mengerti apa yang ada di kepala Raihan, membuat Raihan harus ekstra hati-hati bertindak. Pagi ini Sasa sudah keluar dengan pakaian yang rapi dari kamarnya. Sasa memang tidak memiliki kantor di Jakarta, pekerjaannya hanya di lapangan mengawasi proyek yang sudah dia menangkan kemarin dan sesekali mendatangi kantor pusat yang bekerja sama dengannya. Pagi Mi sapa Sasa pada sang mertua yang sudah dulu bangun dan tengah menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Pagi sayang, mana suamimu? Tanya Melinda. Suami, gumam Sasa sedikit bingung. Ya, suamimu Raihan. Di mana anak nakal itu? Hei, masih di kamar mandi Mi, jawab Sasa gugup. Bisa-bisanya dia melupakan Raihan sebagai suaminya pagi ini. Tumben jam segini Raihan belum selesai mandi. Abis lembur semalam, goda Melinda, tapi Sasa tidak mengerti sama sekali dengan godaan sang mertua. Iya Mi, banyak kerjaan, jawab Sasa sambil mendudukkan bokong di kursi makan, tapi Melinda malah senyum-senyum sendiri. Sasa mengamati semua makanan yang ada di atas meja makan pagi ini. Sasa menyukai semua jenis makanan, perempuan ini memang hobi memakan tanpa tahu cara membuatnya. Suasana pagi ini sangat berbeda dirasakan Sasa karena biasanya ayang bunda, ayah dan adik lelakinya. Kamu juga ke kantor sayang? Tanya Melinda lagi. Nggak Mi, hari ini aku masih free. 2 hari ke depan baru mulai proyeknya, jawab Sasa mengambil beberapa roti tawar. Pagi sayang, sapa Bian yang baru keluar dari kamar dan mencium pipi Melinda di hadapan Sasa. Membuat perempuan cantik itu tertunduk malu melihat kemesraan sang mertua. Pagi Pi, sahut Melinda tersenyum manis sambil mengambil sarapan Bian. Melinda memang terlihat telaten melayani suaminya ini. Pagi sapa Bian menatap sang menantu. Pagi juga Pi. Ke kantor tanya Bian. Nggak Pi, masih free, jawab Sasa. Wah bagus tuh. Kamu bisa main ke kantor papi hari ini buat papi kenalin ke karyawan lain. Ada sebagian karyawan yang tidak bisa hadir kemarin ke acara pernikahan kalian. Raihan keluar dari kamarnya dengan pakaian yang sudah rapi. Lelaki ini memang selalu tampil keren dan mempesona, wajar saja banyak perempuan yang tergila-gila pada dirinya. Selain mapan, poin tampan juga cukup digemari wanita saat ini. Pagi Mi, Pi, sapa Raihan. Pagi sayang, ujarnya menatap Sasa dan duduk di sebelah perempuan ini. Membuat Sasa geli sendiri dengan panggilan Raihan karena dia memang tak terbiasa dipanggil oleh pasangannya dengan sebutan sayang. Pagi Rai, jawab Sasa pelan. Kok Rai sih Sa? Mas, Beb atau sayang juga dong, goda Melinda membuat Sasa tersenyum kaku. Maklum Ma belum terbiasa, bela Raihan sambil mengusap tangan Sasa di atas meja makan. Dan mengecupnya singkat membuat Sasa menatap tajam pada Raihan tapi tak bisa mencegahnya. Melinda dan Bian tersenyum melihat perilaku Raihan pada Sasa yang terlihat begitu manis. Yang aku mau sarapan nasi gorengnya dong, tapi dikit aja, pinta Raihan manja pada Sasa. Membuat Sasa ingin rasanya memukul kepala Raihan dengan menggunakan sendok makan yang dia pegang. Tapi dia memang harus menjalankan peran istri yang baik sesuai perundingan mereka semalam. Sasa melayani sarapan Raihan pagi ini dengan senyum yang dibuat semanis mungkin. Rai,
Papi ingin mengajak Sasa untuk datang ke kantor pagi ini. Apa kamu keberatan, Rai? Tanya Bian saat Raihan menyuapkan makanannya. Huk, huk. Raihan terbatuk seketika mendengar ucapan papinya. Memang benar seluruh karyawan kantor susah tahu status pernikahan mereka, tapi tidak dengan cara Sasa datang ke kantor juga. Membuat reputasinya hancur sebagai lelaki sejati yang harus diintili istri. Dia bukan papinya yang malah bahagia saat maminya datang ke kantor. Minum Beb, ujar Sasa memberikan 1 gelas air teh panas langsung ke mulut Raihan. Dari tadi dia sedikit geram pada tingkah Raihan yang sok romantis. Panas, Sa, kesal Raihan. Panas. Maaf. Maaf Beb, ujar Sasa dengan wajah yang dibuat polos. Raihan tahu kalau Sasa sebenarnya sengaja memberikannya teh panas. Awas lo nanti, Sa. Gue bales. Batin Raihan. Gimana, Rai? Tanya Bian lagi. Boleh. Boleh, Pi. Sekalian pengenalan seluruh karyawan pada Sasa agar dia tahu siapa saja bawahan suaminya ini, jawab Raihan terlihat santai. Raihan segera mengambil ponsel dari saku celananya. Dan tampak mengetik sesuatu lalu memasukkannya lagi. Kalau begitu segera bersiap sayang, aku tunggu di mobil. Ujar Raihan bangkit, nafsu makannya sudah hilang karena lidahnya terasa sedikit keluh terkena teh panas tadi.